Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Mubarak. Saya mahasiswa program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 252102030035. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang fikih ibadah. Ibadah adalah hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang dapat diwujudkan dengan berbagai bentuk, baik secara rohani maupun jasmani. Dan di antara ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim yaitu salat, yang mana salat mempunyai posisi yang paling penting di dalam agama. Sebagaimana kita tahu, as-salatu imaduddin, salat sebagai tiang agama dan sebagai bentuk ketaatan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, salat tidak bisa dikatakan sah apabila tidak memenuhi prasyarat ibadah. Dalam Islam merefleksikan hubungan yang fundamental dan intim antara seorang individu dan Allah Subhanahu wa taala. Validalitas keabsahan pelaksanaan salat secara syariat harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan dalam Islam, salah satunya yaitu taharah. Pengertian taharah secara etimologi, taharah mempunyai makna yang sama dengan lafaz nasharah, yaitu bersih dari kotoran dan najis. Secara terminologi syara, taharah suatu tindakan yang menjadi prasyarat sahnya pelaksanaan sholat, sebagaimana mencangkup amalan seperti wudu, tayamum, janabah, dan upaya menghilangkan najis dari benda maupun tempat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa taharah secara fundamental yaitu upaya wajib untuk mensucikan diri dari hadas dan juga najis yang tidak bisa kita abaikan untuk keabsahan sholat. Dan secara umum, taharah menggunakan medium air suci yang mensucikan apabila terdapat najis pada pakaian dan tempat, begitu juga badan kita untuk keabsahan sholat. Air adalah medium utama dalam bersuci. Dalam fikih, air diklasifikasikan menjadi 4 macam jenis. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang zatnya suci dan sah digunakan untuk menghilangkan najis dan juga hadas, dan tidak ada perubahan yang signifikan dalam bentuk sifatnya, seperti air hujan, air laut, air sungai, dan air es yang meleleh. Yang nomor 2 adalah air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas dalam ibadah wajib seperti wudu dan juga mandi janabah. Yang nomor 2 adalah air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan, air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas dalam ibadah wajib seperti wudu dan juga mandi wajib, dan air yang tidak sampai volumenya 2 kullah dan telah digunakan. Hukum di dalam berbagai madhab itu berbeda-beda, tapi pada umumnya mengatakan bahwasanya air mustakmal zatnya itu suci tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Yang nomor 3 yaitu air suci tapi tidak mensucikan, yang mana zatnya suci tapi telah kehilangan kemutlakannya atau kemurniannya disebabkan oleh bercampurnya dengan benda suci lain, atau memang zat aslinya tidak memungkinkan untuk menghilangkan hadas. Contoh, air kelapa, air perasan jeruk, yang mana zatnya sendiri itu suci tapi tidak dapat atau tidak sah digunakan untuk menghilangkan hadas. Dan yang nomor 4 adalah air yang tercampur dengan benda najis, atau bisa kita sebut air mutanajis. Air yang tercampur dengan benda najis, air mutanajis, ketika 3 sifat esensialnya, bau, rasa, dan juga warna itu telah berubah akibat kontaminasi tersebut, maka air jenis ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas dan juga mengangkat najis. Contoh seperti air di dalam wadah yang telah dijatuhi oleh bangkaian hewan.
Jadi air tersebut tidak bisa digunakan kita untuk menghilangkan hadas dan juga mengangkat najis. Yang nomor 2 yaitu debu. Debu sebagai medium alternatif yang dapat digunakan di dalam keadaan tertentu. Debu digunakan sebagai pengganti air yang syaratnya harus suci, yaitu melalui ritual tayamum dan tidak terkontaminasi dengan najis. Dan kita bisa mendapatkan debu dari alami, yaitu tanah, dan juga debu pada dinding dan debu pada permukaan kendaraan. Macam-macam taharah. Taharah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, taharah maknawiyah atau penyucian fisik. Dimensi ini berfokus pada penyucian al-qalbu, yaitu penyucian hati dari noda spiritual seperti dosa, syirik, dan juga kemusyrikan. Yang nomor 2 adalah taharah hissiyah, yang mana penyucian badan atau lingkungan fisik yang dibagi menjadi 2 oleh ulama, dikategorikan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Hadas adalah keadaan yang melekat pada kita yang bisa menghalangi untuk keabsahan sholat. Hadas kecil adalah kondisi yang dapat disucikan dengan wudhu dan juga tayamum, dan pemicu penyebabnya yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari jalan 2, yaitu kubul dan juga dubur, dan bersentuhnya laki-laki atau perempuan dan yang bukan muhrim, dan tidur nyenyak sampai kehilangan kesadaran. Dan yang nomor 2 adalah hadas besar, yang mana kondisi yang dapat kita sucikan dengan adus al-ghusluh ataupun tayamum sebagai penggantinya, dan pemicu penyebabnya yaitu keluarnya sperma ataupun tuntasnya periode nifas, haid, dan juga istihadah. Itulah penjelasan saya tentang fikih ibadah bab taharah. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.